Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kembali kita memulai hari kita yang baru ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku mengutus utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Akibat mengeraskan hati. Tuhan Yesus mencela setiap orang yang mengeraskan hatinya ketika Yohanes Pembaptis mengenalkan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan.
Tuhan Yesus menyatakan bahwa sekalipun tanda-tanda dan mujizat telah dinyatakan, banyak orang tetap tidak mau menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang telah mendengar tentang anugerah Allah di dalam Kristus, tetapi karena hati yang keras menolak Dia. Kepada mereka akan ditanggungkan hukuman yang lebih berat daripada kota Tirus, Sidon, dan Sodom pada hari penghakiman. Hukuman itu adalah tidak menerima karunia keselamatan yang dinyatakan di dalam Kristus. Sedangkan bagi mereka yang datang kepadanya tersedia kelegaan. Mereka yang menderita dalam hidup dan merasakan haus akan kasih Allah akan disegarkan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberi kunci, yaitu belajar kepadanya yang lemah lembut dan rendah hati untuk memikul kuk. Kuk itu adalah tantangan iman. Kepada mereka yang setia dalam menghidupi iman, sekalipun tidak mudah, akan memperoleh ketenangan yang Allah janjikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan sampai kita mengeraskan hati sehingga menolak anugerah keselamatan yang Kristus telah sediakan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang menjamin pengampunan dan keselamatan kita. Maka jika kita diingatkan, ditegur, atau dibawa kembali kepada jalan kebenaran atas segala sesuatu yang mungkin telah kita lakukan dan tidak berpadanan kepada firman Tuhan, terimalah itu sebagai panggilan untuk menerima pengampunan dan anugerah Tuhan. Yang kedua, belajarlah pada kelemah lembutan Kristus. Artinya, sebagai umat Tuhan tentu kita akan tetap menghadapi tantangan, godaan, dan cobaan. Dengan belajar pada kelemah lembutan Kristus, yaitu melakukan apa yang tepat dan benar, maka di tengah tantangan iman seberat apapun, kita akan tetap kuat, tenang, dan setia. Sehingga kelegaan, kelepasan, dan jaminan keselamatan yang Kristus nyatakan dapat kita terima. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kepada kami agar kami memiliki hati yang lemah lembut, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan di dalam Kristus, hati yang mau ditegur, diingatkan, dan diteguhkan oleh firman Tuhan, agar dengan hati yang demikian kami menyambut kasih karunia Allah yang selalu memberi kesempatan kepada kami untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Mohon Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.